Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa soal tentang hukum dasar kimia. Materi kimia kelas 10 semester 2. Nah, jadi tentunya akan cocok sekali buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oke, gimana sih soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk disimak ya. Oke, ini dia ada 5 soal ya. Langsung aja saya mulai dari soal nomor 1. Berikut ini tabel reaksi antara tembaga dengan belerang atau sulfur. Hasilnya tembaga 2 sulfida. Nah, katanya ini berdasarkan hukum kekekalan massa. Lalu kita diminta untuk melengkapi tabel dan menuliskan persamaan reaksinya. Oke, hukum kekekalan massa ini adalah oleh si Lavoisier. Nah, ini pengucapannya sulit nih, Lavoisier ya, atau Lavoisier, terserah lah ya. Oke, Lavoisier ya. Nah, itu katanya massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, jadi ini saya buat lagi tabelnya. Jadi massa zat ini kan massa sebelum kan, sebelumnya tembaga dengan si belerang, dan nanti sesudah itu tembaga 2 sulfida itu nanti jumlahnya harus sama gitulah. Jadi misalnya untuk data soal nomor 1, kalau tembaganya 0,24 gram, belerangnya nggak tahu, tapi massa akhirnya adalah 0,36 gram, maka pastinya massa belerang adalah selisihnya ya. Sini adalah 0,12 gram. Dengan cara yang sama untuk data kedua, 0,30 gram tembaga, 0,15 gram belerang, kita tinggal jumlahkan 0,45 gram lah tembaga 2 sulfidanya. Nomor 3, tembaganya nggak tahu tapi belerangnya 0,2 dan hasil tembaga 2 sulfidanya 0,6, maka selisihnya 0,4 ya gram. Terakhir tembaga 0,6, belerang 0,4. Nah, ini 1 ya. Oke, gitu ya caranya ya. Yang penting jumlah sebelum dan sesudah reaksi akan sama. Oh iya, persamaan reaksinya diminta nih ya. Tembaga itu Cu ya. Belerang itu sulfur. Hasilnya tadi tembaga 2 sulfida berarti CuS. Oke, beres soal nomor 1 ya. Nomor 2. Logam natrium direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan natrium oksida. Oke. Ini ada data percobaan pakai sampel ABC, ada massa senyawa dan massa unsur-unsur penyusunnya ya. Tentukan perbandingan massa natrium dan massa gas oksigennya di setiap senyawa, setiap sampel ya berarti. Apakah memenuhi hukum perbandingan tetap? Tuliskan reaksinya. Oke. Nah, ini udah disinggung nih hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan tetap itu oleh si Proust ya, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun dari suatu senyawa itu tetap dan tertentu. Saya ulangi, perbandingan massa dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu tetap dan tertentu. Misalnya kayak dalam H2O, perbandingan massa H dengan O itu, hidrogen dan oksigen itu 1:8. Untuk senyawa lain berbeda lagi gitu, tertentu dan tetap tadi ya. Oke, kita lihat yang A. Jadi yang kita lakukan adalah kita harus membandingkan saja massa natrium dan oksigen di masing-masing sampel. Kita lihat sama atau enggak. Jadi kalau untuk yang A kan natriumnya 0,757 dibagi oksigennya 0,263. Yang di sampel B 1,149 dibagi 0,399. Untuk yang C 1,025 dibagi 0,357. Nah, kalau kita hitung nih pakai kalkulator, ternyata perbandingan natrium dengan gas oksigen itu sekitar ini ya 2,88 banding 1.
Di sini juga sama. Sini juga sekitar itu ya, adalah pembulatannya. Nah, jadi sama dia. Nah, kalau begitu apakah data tersebut sesuai dengan hukum perbandingan tetap? Ya, pasti ya sesuai, karena tadi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu tetap ya dan tertentu. Nah, ini kan tetap nih semuanya. Ya, sesuai. Na banding O tadi 2,88 banding 1. Yang C, tuliskan reaksi pada percobaan tersebut. Oke, ini kan natrium, gas oksigen tuh O2 ya. Oksida natrium itu Na2O. Setarakan O-nya kali 2, maka Na-nya jadi kali 4. Setara. Lanjut nomor 3. Perbandingan massa N dan O dalam senyawa NO dan NO2 adalah sebagai berikut. Buktikan apakah kedua rumus senyawa tersebut memenuhi hukum kelipatan perbandingan. Oke, hukum kelipatan perbandingan ini adalah hukum Dalton ya. Salah satu hukum yang ribet sekali bunyinya ya. Harus dipahami sebenarnya apa sih bunyi dari hukum Dalton itu. Oke, nah Dalton bilang dua buah unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ini kan N dan O bisa membentuk NO, NO2, N2O4, N2O5, banyak yang bisa dibuat ya. Nah, berarti itu udah bisa memenuhi hukum si Dalton. Lalu jika massa salah satu unsurnya dibuat sama, maka perbandingan unsur lainnya adalah bilangan bulat sederhana. Nah, itu yang ribet tuh kata-katanya. Ya, misalnya gini. Kan N ending O di sini 21, 24, 28, 64. Nah, kita bisa kecilin nih. 21 dan 24 itu kan bisa 7 banding 8 ya, sama-sama bagi 3. 28 dengan 64 kita bisa bagi 4 berarti 7. Di sini berarti 16 ya. Nah, tadi jika massa salah satu dibuat sama, ini dibuat sama, maka perbandingan massa unsur lainnya itu adalah bilangan bulat sederhana itu. Jadi O, mana yang saya buat ya? O di NO banding O di NO2 itu adalah 8 banding 16 atau 1 banding 2. Ini kan bilangan bulat sederhana. Berarti data ini sesuai dengan hukum kelipatan perbandingan Dalton. Oke, agak ribet ya, tapi bisa lah pasti. Nomor 4, 2 liter gas propana C3H8 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Volume gas O2 yang diperlukan, volume gas CO2 yang dihasilkan, volume uap air yang dihasilkan. Langkah yang pertama pasti reaksi dulu. C3H8 tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Setarakan dulu C-nya. C di kiri 3, di kanan masih 1. Berarti kali 3. H di kiri 8, H di kanan 2, berarti kali 4. O di kanan tuh 6, 4. Terus 10 ya. Berarti 5. Nah, koefisiennya ini adalah 1 banding 5 banding 3 banding 4. Ingat bahwa perbandingan koef juga menyatakan perbandingan volume. Ya, ini udah kombinasi nih dari si Avogadro dengan si Gay-Lussac ya. Berarti ini 1 liter, ini 5 liter, 3 liter, 8 liter kan. 4 liter. Jadi koefnya itu bisa jadi volumenya. Nah, tapi katanya si propananya 2 liter. Jadi kalau ini 2 liter, maka di sini kan kali 2 juga. 10, 6, 8. Nah, kalau data-data ini semua udah dapat, ya kita tinggal lihat volume gas oksigen yang diperlukan 10 liter. CO2 yang dihasilkan 6 liter. H2O yang dihasilkan 8 liter. Selesai. Oke, last one. 2 liter gas metana. Metana itu CH4 ya. Dibakar menurut reaksi. Oke, saya tulis ulang dulu. CH4 tambah O2, CO2 plus H2O. Udah dikasih koefisien, udah setara ya.
jika metananya 1 liter 100.000 molekul. Oke, dalam 1 liter ya. Tentukan jumlah molekul gas CO2 dan H2O yang dihasilkan. Mirip kayak tadi ya. Ini kan koefnya adalah 1:2 banding 1:2. Volumenya kan juga segitu kan. Perbandingan koef adalah perbandingan volume. Kalau ini 1 liter, 2 liter, 1 liter, 2 liter. Nah, perbandingan volume juga menyatakan ini ya, jumlah molekulnya. Jadi tadi katanya kalau 1 liter punya 100.000 molekul, maka yang 2 liter 200.000 molekul kan, 2 kali lipatnya. 1 liter 100.000, 2 liter 200.000. Sudah, tinggal ikuti yang ditanya. CO2 nya 100.000 molekul. Sedangkan H2O nya 200.000 molekul. Oke. Begitu ya cara menyelesaikannya. Jadi hukum-hukum tuh kalau bisa kuasain dulu kata-katanya ya, kalimatnya ya, supaya bunyinya ya, supaya kita bisa tahu nanti pengaplikasiannya di soal ya. Jadi kalau udah paham itu agak ya pasti membantu kita memahami soal-soalnya ya. Oke, demikian ya soal hukum dasar kimia. Nanti saya akan buat soal yang part laginya ya, karena banyak variasi soal dari hukum dasar kimia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.